lagi berapa? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya. Jadi hari ini kita bakalan diskusi kelompok, yaitu tentang atribusi sosial sama persepsi sosial. Jadi sebelum kita mulai, kita mungkin kenalan dulu biar Bapak juga tahu kita siapa dan kita juga saling mengenal, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal jadi nggak bisa jadian deh. Gimana? Mulai dari siapa aja dulu nggak sih? Setuju nggak? Enggak sih, aku juga. Ayo. Kenalin, aku Muhammad Dava Naswan dari Psikologi D angkatan 2022 dengan NIM 2201. Oke, NIM-nya 75, lanjut. Nama aku Sofia Bukmaina dari Psikologi D angkatan 2022, NIM-nya 110. Kenalin, aku Garisha Satria dari Psikologi D dengan NIM akhir 6. Kenalkan, nama aku Rizka Nusantara. Kenalin, aku Sofia dengan NIM akhir 88. Saya dari Estimar, angkatan NIM 012 dari Psikologi A 2022. Kenalkan, nama saya Amalia Sari dari Psikologi A dengan akhir NIM 16. Kenalkan, nama aku Elena Desman dari NIM 52. Aku dari Psikologi A. Kenalkan, nama aku Juliana dengan akhir NIM 21. Kenapa aku dari saja dari Psikologi A dengan akhir 24. Kenalin, nama aku Baitin Dardi dari Psikologi kelas A dengan akhiran NIM 20. Perkenalkan, nama aku Keisha Mirana Manopo dari Psikologi A angkatan 2002 dengan NIM 17. Oke, mungkin karena kita udah kenalan, kita bisa lanjut aja nggak sih sesi diskusinya. Tapi sebelum itu kita diskusinya itu biar kan kayak kita bingung nih siapa yang mau duluan. Mungkin kayak kita sweet aja nggak sih biar tahu siapa yang duluan, biar adil ya nggak sih? Boleh. Yang harum ya, yang harum ya. Apa kayak mana? Yang gunting batu kertas ya. Batu kertas Ya, atau gunting batu kertas? Dia kali. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Apa ya duluan? 3 kali kan? 3 Oh, 3 kali dia. Yang salah ya salah berarti duluan. 1, 2, 3. Sama. Oh, jadi azam ini ya. Berarti 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 3. Yeay. Kita kalah kan ya. Juga suara pakai agak sedikit. Ya. Udah siap semuanya? Oke, mungkin dimulai aja dari kelas B buat penyampaian materinya tentang persepsi sosial. Saya persilakan.
Jadi di sini aku menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi adalah sebuah suatu pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap diri sendiri. Itu didapat dari pengalaman atau objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antara gejala yang hadir di proses pengetahuan. Sifat persepsi ini biasanya bisa digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau sesuatu. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi persepsi itu aku ada nemu tuh juga, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu dia terletak dari dalam diri yang mencakup seperti pengalaman, nilai, terus keyakinan pribadi. Misalnya itu contohnya sendiri kayak usia, pengalaman hidupnya. Terus yang kedua dari faktor eksternal sendiri yang beroperasi pada objek atau target yang diartikan, namun terkadang dapat mengubah persepsi pada misalnya waktu, situasinya. Selanjutnya dijelaskan oleh Risma. Persepsi yang terbentuk karena ada sesuatu dari luar tersebut, itu kayak kita orang kita tahu itu dari cara anggapan lalu ada kerabat bilang kita, lalu ada persepsi yang terbentuk karena adanya pengenalan dan interpretasi melalui kita lalu rasa dan kinestetik itu berhubungan dengan persepsi gerakan dan penuh. Lalu yang kedua itu ada rasa dan persepsi, dan itu persepsi yang terjadi karena pengaruh dari dalam evaluasi punya pemikiran yang dari kita. Pemikiran tentang kita. Lalu karena tahu dari pemikiran yang motivasi buat terlibat pendapat itu hal itu membuat cara aku masih tentang persepsi ya. Kan kita tahu tuh kalau persepsi itu kayak gimana otak kita menginterpretasikan apa yang kita dari keinginan kita. Nah, dampak persepsi itu sendiri terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan kita karena ada berbagai faktor, ada pengamatan melalui objek, peristiwa, hubungan antar objek. Terus persepsi juga bisa mempengaruhi perilaku kita, yang dimana perilaku persepsi ini cenderung akan membuat perilaku positif ataupun sebaliknya, tergantung gimana kita menanggapi suatu hal. Terus persepsi ini juga bisa mempengaruhi hubungan interpersonal kita. Misalnya orang memiliki persepsi yang positif kepada klien, mungkin aja dari hal tersebut bisa mengganggu hubungan yang baik dengan orang lain ataupun dengan sebaliknya. Kesimpulannya, dampak dari persepsi itu bisa bersifat positif maupun negatif. Itu tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan satu hal, karena itu terbentuk dari perilaku kita sendiri. Tadi kan sudah dikasih tahu kan tentang dampaknya, faktornya, sebenarnya kebanyakan. Nah sekarang tuh kayak aku mau ngasih tahu tentang kayak seberapa peran penting sih persepsi ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah itu biasanya seperti itu peran persepsi itu penting karena eh, yang pertama kalau misalnya kita interaksi itu kita menggunakan kekuatan persepsi itu buat buat nilai orang ketika kita pertama kali ketemu atau pertama kali ngobrol segala macam itu kan jadi first impression kita kan, jadi kita menilai orang kayak oh dia bagus sih gini aja, nah itu pakai persepsi kita kalau misalnya sudah persepsi ya. Terus kalau misalnya kita tuh kan sampai tadi kan jurusan psikolog kan, yang artinya kita apa sih mempelajari kayak ekspresi, nah ekspresi orang ketika ngobrol ketika kita berinteraksi kan, nah itu kita pakai kekuatan persepsi kita gitu. Kalau misalnya ketika interaksi sama orang tuh kayak orang ini tuh kayak lagi sedih kah atau lagi marah kah atau lagi apa, itu menggunakan persepsi kita, jadi kita menafsirkan apa reaksi ekspresinya mereka ketika interaksi sama kita. Terus kita pakai persepsi sosial itu biasanya ketika mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kalian berinteraksi sama orang terus kalian merasa tidak nyaman, itu tuh kayak ini sih menurut kalian tuh mau pakai persepsi kalian gitu loh, kayak mau lanjut apa enggak ya gitu. Kalau misalkan nggak lanjut dan jadi itu menggunakan persepsi sosial kita. Terus ini biasanya kita pakai persepsi sosial itu ketika kita memahami orang gitu. Kalau misalnya empati lah gitu, kalau misalnya orang tua lagi sedih kita bisa pakai kita ada kata-kata atau kadang bisa membantu juga dari kita kalau kita sangat mengerti kalau misalnya kayak gini loh sebenarnya harus kayak gini loh gini loh. Terus menyesuaikan diri sih biasanya kalau misalnya kita tuh kan kalau misalnya apalagi dalam lingkungan kayak kelompok gitu kan, biasanya tuh itu tuh kita tuh ngikut persepsi orang gitu loh, menyesuaikan sama yang di lingkungan itu. Jadi tuh kita pakai persepsi yang maksudnya menyatukan persepsi sama yang lain biar nggak apalagi terutama dalam dunia kerja ya, biasanya tuh kayak apalagi kayak kelompok gitu-gitu kan bisa kita menyatukan persepsi kan biar nggak terpecah belah. Itu sih biasanya kalau penerapan saat Itu persepsi itu kayak misalnya kita ngeliat mukanya kayak udah cemberut kayak gitu kan, terus kayak kita pun bisa mempersepsikan oh mungkin dia lagi marah gitu, misalnya kayak sama misalnya lagi ngobrol gitu kan. ya bisa itu termasuk menggunakan kekuatan persepsi kita, jadi kita bisa memahami ekspresi orang, bahasa tubuh orang ketika orang itu lagi cemas atau kayak gimana. Oh itu kayak interpretasi nggak sih atas apa yang kita amati gitu. Ya betul, ya jadi apa yang kita pahami gitu loh. Dari aku udah cukup sih menjelaskan materi yang udah kalian sampaikan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman yang lain masih ada yang kayak kurang paham itu boleh buat ditanyain aja dulu biar enak gitu loh. Boleh kalau misalnya mau tanya coba buat angkat tangan ya. Terus suaranya jangan lupa dengerin. Nah, Pokoknya stereotip dapat mempengaruhi persepsi. Kalian mau ngasih jawab dulu atau? Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Iya kan? Oke. Jadi aku mau tanya nih. Ini kan jadi dalam dua kita. Ya. Nah, kan teman-teman udah jelasin nih tentang apa aja sih dampak persepsi
Nah, terus yang terganti dari gimana sih caranya untuk efektif untuk mengurangi dampak negatif dari seperti itu? Ada lagi kan yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada mungkin bisa diserahin aja buat kalian, siapa tahu mungkin udah kepikiran nih kira-kira jawabannya gimana gitu. Terus kalau misalnya juga masih merasa kurang puas, boleh banget ya buat ditanggapin lagi. Di menjawab pertanyaannya bisa bagaimana sih cara efektif untuk mengurangi dampak negatif dari persepsi seseorang? Caranya yang pertama itu pahami bahwa persepsi adalah subjektif. Setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu hal, termasuk terhadap diri sendiri. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengamatan, latar belakang, dan nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa persepsi seseorang terhadap kita tidak selalu mencerminkan realitas. Anda jangan terlalu fokus pada persepsi orang lain. Persepsi orang lain itu adalah di luar kendali kita. Fokuslah pada apa yang kita bisa kendalikan, yaitu diri kita sendiri dan tindakan kita. Jika kita terus memikirkan persepsi orang lain, kita hanya akan membuang energi dan waktu kita. Selanjutnya, bangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan membantu kita untuk terpengaruh oleh persepsi negatif, untuk tidak terpengaruh oleh persepsi negatif orang lain. Jika kita percaya diri, kita akan lebih mampu untuk menerima diri kita apa adanya dan tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Selanjutnya, tetap positif. Pikiran dan perasaan kita harus mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Jika kita selalu berpikir positif dan berperilaku positif, orang lain akan cenderung untuk memiliki persepsi yang positif terhadap kita. Nanti kembali ke karena kita kayak kita nggak bisa yang persepsi orang itu tuh jadi referensi kita aja gitu loh, kalau oh dari dia tuh kayak gini, kalau persepsi kita tuh kayak gini gitu loh. Jadi kan beda-beda kan, mungkin ada hal kayak kita tuh mandang itu tuh negatif, tapi kan dari persepsi orang lain itu positif gitu. Nah itu tuh tergantung dari masing-masing, persepsi orang lain itu cuma referensi gitu loh. Nggak bisa kontrol sama orang lain. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Kalau mau membaca dampaknya terhadap diri sendiri, kayak iya kita harus punya apa sih yang positif gitu loh. Jadi kita harus bisa oh mungkin kayak gini kan kayak gini. Ya secara sisi telah positif gitu. Biar gak menimbulkan positif yang negatif. Ada lagi mau nambahin boleh.
Kan jadi penyampaian materi dari kelas B udah selesai, terus tadi juga beberapa teman-teman dari kelas A juga udah nanya dan udah dapat feedback juga dari beberapa pertanyaan. Mungkin selanjutnya biar mempersingkat waktu kita langsung masuk ke bagian materi atribusi sosial. Suaraku kedengaran kan? Oke, jadi di sini aku bentar. Sebelumnya kalian ada yang udah pernah dengar nggak atribusi sosial itu kayak gimana, atau kayak udah kepikiran nih atribusi sosial itu kayak apa? Ada yang udah tahu? Oke, jadi atribusi itu merupakan proses di mana kita itu menyimpulkan penyebab dari suatu peristiwa ataupun perilaku. Jadi kayak kita tuh pengen cepat gitu loh cari apa sih kira-kira penyebab dari misalnya suatu peristiwa yang terjadi sehingga kita membentuk yang namanya tuh atribusi sosial. Nah, biasanya atribusi sosial ini sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atribusi ini juga menjadi kegiatan yang umum dilakukan tanpa kesadaran terhadap proses dan juga bias yang mendasari atau mempengaruhi kesimpulan kita. Misalnya kayak dalam situasi sehari-hari kita cenderung membuat banyak penilaian tentang perilaku diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Terus juga Baron sama Firna itu juga menyampaikan bahwasannya atribusi sosial itu suatu proses di mana kita itu berusaha mencari penyebab dari perilaku orang lain dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang karakteristik stabil yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, faktor yang menjadi penyebab suatu perilaku itu bisa bersifat internal ataupun juga eksternal. Biasanya atribusi itu tuh dapat terjadi secara spontan ataupun
uh, melalui pemikiran-pemikiran yang panjang gitu. Cuman pasti kita seringnya ngelakuin atribusi itu secara spontan gitu. Orang menggunakan atribusi untuk memahami pemahaman mereka, memungkinkan mereka itu untuk dengan cepat menetapkan alasan atau makna terhadap setiap peristiwa tanpa menjadi bingung atau merasa kebingungan. Atribusi memainkan peran penting dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi tersebut kita sering menggunakan atribusi internal dan juga eksternal. Nah, proses ini nih, dalam proses atribusi kita melibatkan yang peran kognitif gitu. Jadi peran kita untuk berpikir. Contohnya aja kayak kita ngelihat nih teman kita dapat nilainya yang bagus. Terus kita pasti mikir, Allah beruntung aja dia itu tuh kemarin makanya dia dapat nilainya bagus. Sementara kalau misalnya nih hal itu tuh terjadi ke kita, kayak misalnya kita bilang kita yang dapat nilai bagus, kita pasti mikir, ih kerennya diriku, aku sudah belajar tadi malam mati-matian, makanya aku dapat bagus. Tapi coba kalau misalnya orang lain yang dapat suatu pencapaian, kita kayak mencerca gitu, kayak mereka paling cuman beruntung aja gitu. Itu kayak salah satu bentuk atribusi gitu. Kita nggak mau berpikir panjang kayak dia itu sebenarnya dapat nilai bagus itu karena apa gitu. Tapi kita cuman pengen menyimpulkan penyebabnya itu tuh kayak dengan cepat gitu. Makanya kita berpikir kayak karena faktor keberuntungan gitu. Udah cukup menjelaskan kah tentang atribusi itu gimana? Mungkin kalau misalnya udah cukup, aku serahkan ke teman-teman yang lain buat melanjutkan tentang teori atribusi itu ada apa aja gitu.
ada tiga dari utama. Yang pertama itu ada locus, yang ketiga itu ada stability, dan yang ketiga itu ada vulnerability. Itu kalau dijelaskan satu-satu ini kan sudah ada. Tapi kita akan coba jelaskannya itu melalui model yang dibuat oleh nah, kita bisa lihat di itu ada foto yang saya kirimkan. Jadi ini merupakan model yang didapatkan oleh Minal. Jadi dia menjelaskan skema bagaimana seorang kemudian bisa melakukan aktivitas pada suatu hal dan akhirnya bisa mempengaruhi keadaan kondisi dia dan kemudian mempengaruhi keadaan dia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari yang bagian pertama ini ya. Di bagian pertama ini kan ada outcome. Jadi outcome ini kalau misalnya ada suatu peristiwa itu misalnya kayak kita sudah berada di orang lain. Orang lain itu kita tahu bahwa orang lain ini artinya dia rajin dan dia tapi pada suatu ketika dia pada saat uji ya, dia dapat nilai jelek. Nah ini kan outcome ini kemudian kita membuat itu menjadi pendapatan bukti. Kenapa orang yang tidak itu kemudian menjadi kemudian mendapatkan nilai jelek. Dan saat ini akhirnya menyebabkan kita berusaha untuk mencari pendapat mengapa seorang diri mendapatkan nilai jelek. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah inilah yang dimaksudkan proses atribusi. Jadi proses atribusi itu seperti ini. Ini kan dari outcome ini, kemudian nanti ke outcome dependence effect. Nah, outcome dependence effect ini ada tiga. Dia ada yang sifat positif. Jadi misalnya kayak kita akan senang. Terus ada yang sifat negatif. Itu kalau misalnya kita akan jelek, kita akan terus ada outcome yang ketiga, yaitu outcome yang tidak terduga dan membuat kita bertanya tadi. Nah, kalau misal outcome yang tidak terduga, kemudian ini akan lanjut ke fase yang berikutnya yaitu causal attendance. Jadi causal attendance ini bisa dikatakan sebab dari sebab. Jadi kita jadi hal-hal yang di causal attendance ini kemudian menyebabkan bagaimana kita membuat definisi berikutnya. Di sini itu ada specific information. Specific information itu maksudnya adalah seberapa banyak informasi yang kita tahu terhadap hal yang kita hadapi sekarang. Misalnya tadi yang pertama itu misalnya seorang pintar tapi dapat nilai jelek. Nah, specific information yang kita dapat yang kita miliki mengenai kenapa dia bisa dapat nilai jelek itu kan sedikit. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, akhirnya kemudian kita menggunakan pendekatan tertentu yang kemudian akhirnya bisa mempengaruhi aktivitas yang di sini ada beberapa bias yang kemudian satu misalnya bias aktor observer atau bias teori itu dari anggapan yang paling masuk akal, anggapan yang paling dibutuhkan bagi kita dan itu paling masuk akal yang bagi kita. Jadi ini terkadang di sini bisa terjadi kesalahan. Kemudian berikutnya di causal ascription ini causal ascription ini bisa dikatakan sebagai penyimpul sebab. Kita kemudian akhirnya mengambil anggapan tertentu dan kemudian akhirnya menyebabkan kita membuat atribusi. Nah ini di sini ada beberapa hal. Di sini ada ability, effort, validity, luck dan sebagainya. Ini kan bisa kita gambarkan di misalnya tadi kan kalau misalnya seorang kita kemudian jelek, kita bisa menilai dari yang pertama ability-nya. Jadi menilai kalau bisa orang itu mungkin karena kalau kita sebentar kemudian kita kan menjaga tadi kita kenapa dia jadi itu. Kemudian yang berikutnya kalau effortnya kita kan kemudian juga menentukan ini orang kan sudah berusaha keras dia kan buat belajar aja tapi kenapa dia dapat itu jelek. Kemudian kalau bisa bentuk atribut yang lain, misalnya kayak luck atau kita bisa membuat atribut yang bentuknya lain. Misalnya kayak kalau kelas difficulty, itu bisa menganggap bahwa mungkin soalnya susah atau kalau yang luck itu mungkin dia sedang tidak bentuk. Nah kemudian yang tahap berikutnya itu causal dimension. Ini lebih dijelaskan dengan atribut itu bagaimana kita melakukan atribut secara lagi. Nah tadi saya tidak ada jadi di sini ada locus, stability, probability, vulnerability, sama intelligibility. Pokoknya intinya yang pertama ini locus ini formulanya mirip sama faktor internal dan eksternal yang kita tadi. Jadi apakah suatu peristiwa itu terjadi secara terjadi fokusnya ada di dalam diri kita.
diri seseorang atau diri kita atau di luar lingkungan dari orang tersebut. Kemudian stability atau globalisasi ini, stability atau globalisasi ini maksudnya adalah apakah suatu peristiwa itu terjadi cuma pada saat itu saja atau bisa terjadi pada saat yang lain atau tidak terjadi pada suatu yang lain, makanya berubah-ubah. Jadi misalnya kayak misalnya tadi untuk seorang yang pintar kemudian dapat tidak jelek, itu kan maksudnya hal yang tidak terjadi secara tidak terjadi secara ya tidak terjadi secara terus terus, tidak terjadi secara pada saat itu saja. Dan opusnya itu terjadi bisa dari orangnya atau dari semangat. Orang yang pintar itu jadi jelek itu kan seharusnya hal-hal yang bisa dikontrol. Dan kemudian masyarakat yang berarti artinya itu akan menjadi semangat tertentu kemudian menyebabkan akhirnya menyebabkan semacam konflik. Ini ada kita akan buat ekspektasi terhadap sesuatu misalnya kayak dia bentuknya dia dan kita bisa menentukan juga perasaan-perasaan bicara perasaan seperti rasa diri, rasa artinya kalau misalnya terus kita bisa merasakan dulu tenang, terus kita bisa merasa malu, merasa salah, marah dan sebagainya. Jadi itu akhirnya terbuat itu kemudian berdampak pada prediksi yang kita kemudian akhirnya mengeluarkan suara itu merupakan suatu perilaku yang kita lakukan. Misalnya karena cuma kita dari pendapat sendiri itu ya waktu dia kemudian kita harus kita akhirnya kemudian menanyakan kepada orang itu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak membantu dalam menyentuh orang lain, akhirnya kita bisa membentuk perilaku yang tidak kayak sebelumnya tidak menggunakan dia dan sebagainya. Dan ya kalau ini seperti itu sih bagaimana konsep model yang udah dijelasinnya teorinya yang kayak panjang lebar sama sama juga dari mungkin untuk selanjutnya kayak tentang tujuan dari atribusi sosial itu apa sih? Kayak mungkin kita bisa lanjut ke contohnya dulu gitu ya, biar semakin paham kira-kira atribusi itu gimana gitu. Itu ada konsensus, korespondensi diferensial, konsisten, automatic effect, primitive effect, distinksi, sociability, salah fundamental, efek pengamat, dan terdapat konsensus itu adalah salah satu seseorang ketika melakukan tindakannya itu karena memandangkan kesepakatan yang menyatakan memang dari seperti itu. Misalnya ada anak yang ditinggalkan oleh orang tua, maka solusi kita tuh kayak apa ya, kayak menyatakan kalau anak ini tuh wajar menangis karena orang tuanya yang mengalami itu adalah datang dia. Terus yang kedua itu adalah korespondensi diferensial, itu adalah konsep atribusi pada
menyebabkan atribusinya kayak anak ini tuh dia putus sekolah karena dia menemukan salah satu untuk sekolah karena mengalami kesulitan menghadapi tugas sekolah dan juga mengalami permasalahan ekonomi. Terus yang ketiga, konsistensi, di mana ini dia menyatakan seorang telah mengalami kecenderungan tindakan yang sama bila mengalami pengalaman serupa. Misalnya ada seorang wanita yang dulu bersedih sehingga dia berangkat padahal sebelumnya dia belum pernah mengalaminya. Yang keempat adalah common effect, itu atribusi dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab tindakan seseorang merupakan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ini aku tadi terbalik yang masalah ekonomi itu. Jadi adalah seorang remaja yang rela putus sekolah karena faktor ekonomi, lalu orang lain akan cenderung memberikan atribusi ke orang itu dia hanya menunjukkan uang daripada sekolahnya. Terus yang kelima, prioritas itu adalah sebagai tindakan yang dipilih oleh karena masih itu orang bisa saja menyebut anak tersebut hanya memberikan uang karena ingin sekolah. Yang keenam adalah merupakan menunjukkan derajat perbedaan reaksi terhadap satu aktivitas berbeda. Sebagai contoh, kita bisa ambil seorang wanita bisa saja sama-sama bekerja berbulan disembunyi atau dinilai sahabatnya sendiri. Jika wanita menangis saat disembunyi tapi tidak pada saat dinilai sahabatnya, jadi ada perbedaan perbedaan jadi membaca sama kita sama sahabatnya sendiri. Terus yang ketiga adalah law sosial itu adalah misalnya ada orang yang ada cara lolos yang lainnya tenggelam ketawa-ketawa tapi dia justru malah kebalikannya, dia malah sedih dan tidak menikmati rasa walaupun kesalahan atribusi fundamental pada saat seseorang melakukan pengamatan terhadap tindakan orang lain, dia bisa saja melakukan kesimpulan. Saja ketika seseorang saat menyangka sesuatu ini diambil sebagai sesuatu yang bertentangan padahal emang dia membawa budaya yang demikian. Terus yang kedua ada efek penambah. Seseorang yang menilai kehidupan orang lain mengalami sesuatu berdasarkan apa yang dia alami. Sebagai contoh, ketika orang kepleset, kita bisa saja mengatakan dia kurang berhati-hati saat berjalan. Namun jika kita sendiri terpleset, maka kita mengatakan bahwa orang ini yang bikin. Terus yang terakhir adalah self-acceptance, di mana keseluruhan seseorang yang mengatribusi perilaku positif dari faktor internal dan negatif dari eksternal sendiri. Misalnya kita berhasil memenangkan sebuah kompetisi, kita bisa saja menyebutkan kalau kita berhasil karena kita berbakat. Saat kita gagal, berarti kita menyatakan kalau ada perkara lain itu yang kurang atau bahkan curi itu yang memang tidak adil. Saya jadinya apa itu pulang kuliah berapa bisa masih melakukan karena awal pulang dan tadi saya juga ikut karena dia kerja dia juga pulang kita bisa aja buat penjelasan lebih tentang jenis atribusi sosial yang akan disampaikan oleh Ilham.
assessment saya antara apa yang disarankan dan apa yang baru dan belum baik pengaruh dari sekarang dan budaya penilai yang ketiga menjadi menilai dan lain berdasarkan keputusan belajar yang penyampaian dari materi kelas itu tentang kayak biar teman-teman jadi lebih paham juga tentang materi yang mungkin kayak boleh buat menambah ataupun menanyakan kembali tentang apa yang udah disampaikan. Nah, silakan buat teman-teman semua. rasa rasa marah mau apakah hal itu berkaitan dengan Kedengaran nggak? Bisa dilanjut lagi lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kami ya soal ya itu kalau misalnya kan kita menentukan sesuatu kan secara cepat ya itu maksudnya sesuai apa yang kita rasakan itu dan apa kita tuh beri ini loh. Nah, gimana kalau misalnya orang itu punya konflik gitu, emosinya itu justru mengaruh emosi itu terhadap aktivitas sosial kita, sama kayak lagi stres atau lagi marah segala macam itu berpengaruh. Selanjutnya pertanyaan kedua itu kayak seberapa berpengaruh sih emosi itu terhadap atribusi sosial, entah kayak misalnya lagi keadaan dia marah ataupun kayak lagi stres gitu. Berapa emosi ya? Ya kayak seberapa berpengaruh emosi terhadap atribusi sosial. Ada lagi yang mau bertanya? Atau udah cukup? Ya. Oke, mungkin ada yang udah selanjutnya ada yang udah mau jawab guys. Oh my god.
Tambahan Kak. Oke, tadi itu tuh pertanyaannya kejawab, masih ada dua lagi kan ya. Kira-kira ada lagi yang mau menambah? Maksudnya menjawab pertanyaannya gitu. Aku mau jawab dari kalian. Jadi kalau kita itu kan seperti yang disebut sama kali kajian ke kualitas itu ada psikologi. Kalau kita jawab itu ada apa? Jadi ada seorang ada rasa kalah, ada rasa cinta, ada rasa jengkel dari orang. Jadi kalau kita nggak suka sama orang itu, misalnya kita bermasalah sama seseorang, pasti ada kemajuan di antara kita suka lah karena kita berjuang sama dia. Jadi itu pada akhirnya pasti menyebabkan rasa konflik makin besar. Jawab pertanyaan dari kita. Jadi pertanyaan dari kita kalau orang itu ada emosi atau marah itu berpengaruh pada aktivitas sosialnya gitu ya. Jadi contohnya ketika orang yang lagi emosi itu dapat berpengaruh pada aktivitas sosial dalam konteks misalnya seperti ada konflik atau stres. Jadi misalnya dalam situasi stres orang itu melakukan aktivitas yang berbeda tergantung bagaimana emosi yang dia rasakan. Emosi yang dia rasakan waktu itu kan pasti negatif. Jadi emosi negatif seperti marah atau takut itu berpengaruh cara seorang menilai dan aktivitas perilaku orang lain. Jadi ada sebuah penelitian bahwa emosi itu terhadap target tertentu itu dapat berpengaruh terhadap penilaian suasana hati dan secara keseluruhan mempengaruhi cara seseorang bekerja. Jadi selain itu dari teori kognisi juga menjelaskan bahwa dalam teori kognisi psikologi sosial itu menekankan bahwa perilaku sosial seseorang itu tidak bisa dipahami tanpa kita peroleh informasi tentang proses mental seseorang ini. Kemudian dalam konteks konflik emosi itu berpengaruh dengan cara seorang itu mengendalikan diri dan merespon situasi konfliknya. Itu saja jawaban dari saya. Berarti dengan berakhirnya tadi dijawab pertanyaan untuk sesi diskusi kita udah selesai. Jadi sampai di sini aja. Terima kasih udah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk hari ini. Lihat beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri karena kita udah hebat banget buat ngejelasin.